dan Pak Ramli. Ini Baik, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih LP2M STT Moria yang ketuanya adalah Ibu Sri boleh memberikan kesempatan bagi saya khususnya ya untuk membawakan bedah buku lah ya, bedah buku karena buku ini sudah saya tulis dari 10 tahun lalu kurang lebih, kemudian diterbitkan beberapa kali dan sekarang sedang dalam penerbitan ulang oleh BPK Gunung Mulia di bawah prakarsa eh, apa STT Muria. Terima kasih juga Helmut untuk kesempatan yang juga Helmut berikan sebagai pemandu acara. Sekarang saya akan men-sharekan eh, makalah saya atau apa yang akan saya presentasikan. Saya berikan judul Tantangan Kekristenan di Era Postmodern. Jadi kalau bicara postmodern itu era, kalau bicara postmodernisme, ajaran yang ada di era itu, kalau bicara mengenai postmodernis adalah orangnya. Dan kalau bicara mengenai postmodernitas itu adalah tatanan sosialnya. Jadi ini harus tangkap ya. Jadi ada 4 kata yang berbeda maknanya. Nah, kita akan eh, mendengarkan berkaitan dengan filsafatnya, postmodernisme atau ajarannya yang berada di balik era postmodern ini. Nah, ini buku saya ya, Bahaya Postmodern Perangkat Reform sudah diterbitkan cukup lama dan diterbitkan ulang lagi. Kita masuk ke pembahasan. Nah, teman-teman sederhana saja di awal ini saya bertanya kira-kira apakah yang sangat berbahaya atau hal apa yang sangat berbahaya yang dihadapi oleh gereja atau kekristenan pada umumnya selama berabad-abad. Tentu saya mengerucut kedua hal. Yang pertama bahaya dari luar. Misalnya agama-agama karena ada perjumpaan di sana. Kita berjumpa dengan agama-agama yang mayoritas agama itu memiliki finalitasnya masing-masing. Memiliki core-nya masing-masing. Memiliki alanya masing-masing. Nah, di sini kita diperhadapkan atau berjumpa dengan agama-agama yang memiliki sekali lagi finalitas yang berbeda dengan kita. Kemudian berbagai aliran kepercayaan, ya. Aliran kepercayaan yang ada juga yang memang jika kita berjumpa dengan aliran kepercayaan akan bertemu dengan berbagai macam corak yang memang bertentangan dengan iman Kristen. Ini tantangan dari luar. Kita sudah kenal melalui pluralisme agama, kemudian moderasi agama. Padahal itu membangun sebuah utopia, satu menara yang tidak mungkin akan bisa tercapai begitu. Lalu tantangannya dari dalam. Nah, teman-teman atau saudara-saudara semuanya, rekan-rekan dosen dan para peserta pasti sudah pernah lihat atau nonton film Popeye ini ya. Nah, di situ ada 3 tokoh yang ditonjolkan di era-era tahun 80-an ya. 90-an film ini menjadi film kartun yang favorit. Saya juga senang menontonnya begitu. Ada Olive yang perempuan itu diperebutkan oleh Popeye sama Brutus, namanya Brutus. Nah, ini Brutus ini pengganggu begitu ya. Brutus ini suka mengganggu, Brutus ini pengkhianat karena Brutus dan Popeye ini teman akrab, tapi dia suka ganggu si Olive yang menjadi istri daripada Popeye. Nah, ini sebetulnya film kartun yang terinspirasi dari seorang senator yang hidup pada tahun 44 sebelum Masehi di Kekaisaran Romawi, yaitu Marcus Junius Brutus. Makanya Brutusnya itu dipakai oleh pencipta film kartun ini. Sosok yang jahat, sosok yang pengkhianat. Saudara Julius Caesar yang menjadi kaisar pada era itu atau tahun 44 sebelum Masehi itu dikhianati oleh senatornya yang bernama Marcus Junius Brutus. Nah, ini tantangannya dari dalam. Sampai Julius Caesar itu meninggal karena ditikam dari belakang dan ada satu kata atau kalimat yang diucapkan oleh Julius Caesar, "Et tu Brute."
artinya kamu juga salah satu pengkhianat di dalam kepemimpinan daripada Julius Caesar ini. Nah, yang bahaya dihadapi gereja itu juga dari dalam. Jadi ada dari luar, kemungkinan dari dalam kekristenan. Nah, kalau dari dalam itu berbicara mengenai kebenaran. Sekali lagi saya sudah bicarakan tadi finalitas dan core iman Kristen. Nah, finalitas kita percaya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Tetapi ternyata ada jalan lain di luar Kristus yang membawa kepada keselamatan. Juga bicara mengenai core iman Kristen berkaitan dengan Alkitab. Alkitab adalah final atau adakah wahyu di luar Alkitab? Seperti mendengar suara Tuhan sudah bukan final lagi, tapi sudah ada tambahan yang lain. Nah, itu nanti kita akan bahas di era ini berkembang begitu luar biasa pesat. Nah, lalu kita akan coba membahas sekali lagi bahaya dari luar dan dari dalam kekristenan yang sudah masuk ke dalam bahkan mempengaruhi gereja dan kekristenan. Karena itu kita akan membahas beberapa hal berkaitan dengan tantangan kekristenan di era postmodern. Nah, kenapa saya fokuskan ke isme dari postmodern ini atau postmodernisme tidak memakai credo reform? Karena credo reform yang buku saya itu memuat 30 statement of faith atau pengakuan iman yang pernah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja dari abad kedua Masehi sampai 1978, statement of faith dari Chicago 1978 mengenai biblical inerrancy. Jadi ketidakbersalahan Alkitab itu dibuat sebuah pertemuan di sana, itu dirumuskan. Bapak Ibu bisa baca di buku saya itu sangat lengkap pengakuan iman yang pernah muncul di dalam gereja. Tapi saya hanya menyoroti mengenai bahaya postmodernisme atau ismenya di era ini. Nah, di pendahuluan ini, masalah utama sebetulnya di era postmodern, sekali lagi masalah kebenaran. Namun sesungguhnya sudah sejak dari semula, dan memang mengerucut di era postmodern ini, berkaitan dengan masalah kebenaran. Coba kita lihat dari awal, misalnya terminologi kebenaran itu kita jumpa di dalam kitab Kejadian, pasal 2 ayat 17, dan pasal 3 ayat 3-4. Kita tahu semua ceritanya di sana. Di pasal 2 ayat 17, Tuhan Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu dipakai kata bahasa Inggris, you will surely die. Kamu pasti sungguh-sungguh akan mati. Jadi ada surely di sana, bahwa memastikan mereka pasti akan mati kalau melanggar perintah itu. Tapi di pasal yang ketiga, coba Bapak Ibu perhatikan ya, pada waktu iblis atau ular itu mencoba Hawa, dan Hawa berkomunikasi dengan ular itu, dia berkata, memang ya Allah melarang kami makan karena ketika kami makan buah itu, dia pakai kata you will die. Nah, ini dalam bahasa Inggris bagus sekali gitu ya. Dia menghilangkan surely. Ya, you will surely die Tuhan bilang, tapi dia kutip firman yang Tuhan baru bicara ke dia kurangkan surely-nya menjadi you will die. Memang kalau kami makan, kami akan mati. Bukan sungguh-sungguh akan mati. Nah, lalu iblis berkata kepada Hawa, nah, sebetulnya kalau kamu makan buah ini, you will not surely die. Nah, ada kata you will surely die di situ, tapi ada not di sana. Maka iblis ini adalah bukan kebenaran. Hawa ini menjadi kebenaran yang bersifat subjektif. Tetapi Allah dan firman-Nya itu adalah bersifat final kebenarannya. Saudara, kita lanjut kemudian ke konsep kebenaran di setiap era. Kalau di Israel, ya masa perjanjian lama, Allah itu adalah kebenaran. Allah itu adalah kebenaran yang hakiki, yang sudah final bagi orang Israel. Allah yang menyatakan diri kepada melalui penciptaannya, Allah yang menyatakan diri melalui hakim-hakimnya, Allah yang menyatakan diri kepada bapak-bapak leluhur, Allah yang menyatakan diri kepada nabi-nabinya, dan lain sebagainya. Dialah Allah Israel, Allah yang benar. Kemudian saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bertolak dari Yunani. Karena kita kenal ada 3 filsuf yang sangat besar, dimulai dari Socrates, Plato, kemudian Aristoteles. Saudara,
Kalau Socrates ini saya coba memahami pemikiran beliau, beliau memang berbicara kebenaran, tetapi tidak terlalu tough begitu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika Plato dan Aristoteles memberikan pendekatan pemikiran mereka tentang kebenaran. Kalau Plato katakan kebenaran itu adalah bersifat nomena atau dunia ide atau transenden, ya. Kebenaran itu adalah di dalam pikiran. Itu ide-ide kita muncul, maka itu disebut kebenaran bagi dia. Atau nomena atau transenden. Sangat tinggi, sangat hanya bisa dicapai oleh ide. Tetapi pemikiran Plato ini ditentang oleh Aristoteles. Aristoteles bilang kebenaran itu sebetulnya bukan nomena, tapi fenomena. Dan real, nyata. Dan imanen begitu. Jadi dua pemikiran tentang kebenaran ini dari Plato dan Aristoteles terus bersinggungan sampai sekarang ini. Kalau Bapak Ibu memperdalami ilmu filsafat begitu. Nah, misalnya saya kasih contoh. Helmut, kira-kira yang saya pegang ini apa kelihatannya? Kelihatannya. Nah, ini ya. Ya, pulpen. Ya, bolpen, ya. Lalu bolpennya saya buang. Sekarang bolpennya di mana? Kira-kira. Sudah jatuh di bawah. Tidak Jatuh di kelihatan lagi. bawah. Nah, itu kamu menganut pemikiran Aristoteles. Karena yang kelihatan itu, yang fenomena, yang real dan imanen itu kebenaran. Tapi Plato bilang bukan. Bolpen itu bukan yang jatuh di lantai. Bolpen itu ada di pikiran. Yang menjadikan ballpoint ini ballpoint adalah pikiran, bukan ballpoint itu sendiri. Nah, ini dua hal yang bertentangan ya. Bapak Ibu coba perhatikan ini. Dunia filsafat ini seru-seru banget begitu ya, antara pemikiran Plato dan Aristoteles yang terus ada di sepanjang zaman. Nah, kita masuk ke dalam pengaruh mereka terhadap agama-agama. Saya harus tarik itu. Nah, misalnya di konsep agama-agama. Kebenaran yang bersifat transenden, yang di dunia ide, atau yang sangat akbar, yang sangat besar, kira-kira kebenaran dari agama mana? Ada yang tahu? Kira-kira. Kira-kira. Yang tidak bisa menghadirkan Tuhannya, yang tidak bisa menghadirkan Allahnya. Allahnya terlalu transenden, terlalu tinggi, terlalu besar begitu. Nah, kita lihat apa? Islam. Ya, kita tahu agama itu begitu. Agama-agama itu begitu besar sekali Allahnya begitu. Transenden. Mana? Nggak bisa dilihat, nggak bisa dilukis, karena terlalu suci, terlalu besar begitu. Nah, ini namanya konsep kebenaran yang bersifat transenden. Nah, sekarang kita masuk ke agama-agama yang konsep kebenarannya bersifat imanen. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Oh, Allahnya ini. Allahnya tidak jauh. Allahnya di sini. Tuhannya di sini. Kira-kira Bapak Ibu coba cermati. Agama siapa? Agama apa? Ya. Agama Hindu dan Buddha, ya. Tuhannya di mana? Oh, itu ke kelenteng, banyak patung di sana. Oh, ke wihara, itulah Allah-Allah yang mereka hadirkan secara imanen, secara real, secara kelihatan. Yang enggak kelihatan itu sebetulnya enggak ada. Yang kelihatan itu yang ada. Tapi Plato bilang, yang ada yang kelihatan itu ditentukan oleh ide, oleh pikiran. Maka dia menjadi ada. Kalau pikiran bilang dia tidak ada, sekalipun ada, maka dia tidak ada. Nah, ini agak-agak seru juga ya mempelajari pemikiran mereka tuh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kekristenan. Kekristenan itu adalah kebenaran bukan transenden, bukan bersifat imanen, bukan ide, bukan yang real, yang kelihatan, tetapi saudara-saudara adalah penggabungan dari keduanya, kebenaran inkarnasional. Artinya apa? Tuhan kita maha besar. Tuhan kita maha ajaib. Tuhan kita tak terdatangi. Tuhan kita tidak bisa kita lukiskan. Ini sudah digambarkan oleh pemazmur. Sudah baca mazmur tentang pemazmur yang menulis, wah itu sangat mengagumkan Allah itu. Tak terselami Allah kita yang ajaib, tak bisa kita dekati karena dia terlalu ajaib, terlalu suci, nggak bisa. Tetapi saudara-saudara tidak berhenti di situ. Di dalam PL kita melihat Allah itu transenden. Tetapi sewaktu-waktu Allah turun untuk berintervensi, ya, namanya antropomorfisme. Allah datang dalam wujud, bukan wujud aslinya, bukan wujud aslinya,
tapi menyerupai malaikat. Namanya antropomorfisme. Itu Allah yang transenden. Kemudian ada inkarnasi. Allah menjadi manusia di dalam Kristus. Allah berimmanuel. Immanuel, Allah di dalam manusia, yaitu dalam kenosis. Allah menjelma menjadi manusia. Namanya inkarnasi. Jadi sekarang Allah atau Tuhan itu terlihat di dalam diri Kristus yang mewakili dia datang turun ke dalam dunia ini. Nah, ini lumayan oke ya, konsep kebenaran inkarnasional ini. Allah yang tak terjangkau, Allah yang besar, telah datang berinkarnasi ke dalam dunia ini. Menjadi Allah yang imanen. Menjadi Allah yang Immanuel. Menjadi Allah yang terlihat dan datang bergumul di dalam pergumulan dengan manusia. Nah, kita lanjut, saudara-saudara. Maka konsep kebenaran di dunia yang sudah melewati 3 era. Era pertama, itu ada kaitan ya. Era pertama pramodern, kemudian era modern masuk, kemudian era postmodern. Nah, era postmodern ini orang juga bilang pasca modern, begitu ya, atau era kontemporer, bisa saja seperti itu. Ada banyak sebutan untuk era ini. Sekarang kita sudah di era postmodern. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Saudara, tantangan kekristenan di era pramodern itu hanya bergelut di masalah Tritunggal. Gereja abad kedua, abad ketiga, tahun 100 lebih, masalah perumusan Tritunggal. Ada Tritunggal, ada oneness. Nah, sekarang muncul lagi ya, Bapak Ibu, dan tak usah heran. Kalau sudah memperdalami ini, itu muncul di setiap tahun. Di setiap abad, maaf. Lalu sampai sekarang itu masih muncul. Kemudian perdebatan kristologi. Yang benar yang mana begitu ya. Nah, ada yang di situ saya kasih menekankan Kristus, kebenaran Kristus yang adalah Allah berinkarnasi dari manusia, hanya menekankan keilahiannya. Sedangkan kemanusiaannya di-reduce atau dikurangi atau dibuang malah. Ada dokitisme, ada apollinarianisme, kemudian eutisianisme. Nah, kemudian itu bertentangan dengan ebionitisme, ada Arianisme dan Nestorianisme yang sangat menekankan kemanusiaan Kristus lalu mereduce atau mengurangi bahkan membuang keilahiannya. Nah, ini perdebatan di abad kedua sampai abad keempat, masalah Tritunggal dan masalah Kristologi. Kemudian kita masuk pada perdebatan abad kelima sampai 15, ini masih berbicara mengenai kebenaran, maka era ini disebut era Dark Ages. Kenapa masa kegelapan gereja? Karena penentu kebenaran itu adalah gereja. Jadi Alkitab itu dipenjara, diikat di dalam gereja, maka yang benar itu adalah yang memimpin gereja. Nah, maka itu saudara-saudara kita lihat gejolak itu berakhir atau berujung pada pada reformasi begitu. 1517. 30 Oktober tahun 1517 oleh Martin Luther. Saudara, ciri-ciri kekuasaan gereja, saudara, papal bula itu istilah dalam Katolik itu disebut firmannya firmannya Paus, papal bula. Jadi paling tinggi mereka itu adalah papal bula. Kemudian tradisi. Habis tradisi hasil konsili-konsili. Kemudian Alkitab. Alkitab pun itu ditambah Vulgata di tengah-tengahnya. Jadi bukan lagi Alkitab yang menjadi otoritas tertinggi, tetapi papal bula ini. Kalau Paus berfirman, berbicara, maka itulah firman yang sesungguhnya begitu. Karena dia adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini. Nanti kita akan perdalam, mungkin ada satu waktu kita belajar, kita bahas mengenai teologia Roma Katolik. Itu menarik dibahas karena kemiripannya dengan kita itu sangat-sangat mirip. Bahkan ada orang yang rela bilang itu sama lah, sudah. Yang penting kan Tuhan Yesus. Patung Maria juga disembah, nggak apa-apalah. Yang penting kan Tuhan Yesus. Padahal bagi saya, yang mirip-mirip ini lebih berbahaya ketimbang ini gelap, ini putih. Abu-abu ini bahaya. Buat saya sih begitu. Tapi banyak orang Kristen yang kompromi dengan hal-hal seperti itu. Nah, pada waktu itu kemerosotan kerohanian terjadi pada abad 5-15 dari pemimpin gereja. Alkitab dipenjarakan dalam gereja. Kemudian di era kekristenan, di era modern, nah, gereja Katolik menjadi begitu kuat ya, berkolaborasi dengan kerajaan. Kadangkala yang jadi raja itu juga adalah
apa paus, yang jadi menteri-menterinya juga bisa uskup dan lain sebagainya pada zaman itu. Maka muncullah beberapa konsili. Misalnya hasil konsili Papal Bula tadi saya sudah jelaskan, Theotokos, Maria adalah ibu Tuhan, maka Maria juga itu adalah Tuhan. Maria masa bukan Tuhan? Kenapa? Karena Maria itu melahirkan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, anaknya saja Tuhan, bagaimana dengan mamanya? Maka muncullah hasil konsili tentang Theotokos. Maria juga bisa disembah dan bisa memberikan kepada kita jalan keselamatan. Anaknya aja jalan keselamatan, masa mamanya nggak bisa begitu? Nah, ini pemikiran dari konsep Theotokos. Kemudian ada indulgensia, surat pengampunan dosa atau surat penebusan dosa. Indulgensia ini dipopulerkan oleh salah seorang yang menjadi pengkhotbah pada zaman itu. Dia menjadi kan untuk membangun Saint Petersburg di Italia Roma itu butuh jual surat pengampunan dosa. Jadi waktu surat itu dibeli, dosamu diampuni. Ini sama dengan bilik pengakuan dosa sih sebetulnya. Lalu dijadikan bisnis di dalam gereja terkait dengan surat penjualan indulgensia, surat penghapus dosa. Nah, lalu dari situ lahirlah gerakan reformasi yang kita tahu bersama-sama dimotori ya oleh Martin Luther. Sebetulnya bukan dia bapak reformasi menurut saya begitu, karena bukan dia tok sendiri, sudah terjadi gejolak begitu luar biasa. Bapak Ibu baca buku saya itu ya, ada 569 halaman, hampir 600 halaman. Saya gali betul-betul tentang sejarah kekristenan, bagaimana lahirnya reformasi. Maka gereja Kristen Protestan bukan karena Protestan itu suka protes, bukan. Tetapi Protestan itu dari dua kata, protestamentum. Artinya memihak kepada Alkitab atau sola scriptura. Ya, ada 5 sola ya. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola Christo, dan soli Deo Gloria. Yang 3 ini, 3 sola di awal itu adalah disemboyankan oleh Martin Luther. Sedangkan 2 sola yang terakhir, sola Christo dan soli Deo Gloria adalah disemboyankan oleh John Calvin. Jadi saudara-saudara, gerakan reformasi ini bukan oleh satu orang, tetapi oleh banyak orang. Tetapi yang dicatat oleh sejarah, Martin Luther yang berani memakukan 95 dalil atau 95 tesis ini untuk melawan kediktatoran, pengajaran yang sesat dari Romawi waktu itu. Katolik waktu itu. Katolikos umum. Kristen Katolikos, Kristen umum. Akhirnya menjadi 2 jalur, menjadi gerakan Protestan. Ya, Kristen Protestan. Bukan suka protes. Wah, ini dasar orang Kristen suka protes karena Protestan. Bukan. Tetapi Kristen Protestan adalah protestamentum, sola scriptura, hanya firman saja yang menjadi dasar iman Kristen. Oke, saya lanjut. Di era ini saudara-saudara muncul juga gerakan humanisme dan rasionalisme. Tokoh-tokoh di era ini, era modern ini yang sangat menekankan rasionalitas, humanismenya itu ada beberapa tokoh. Yang pertama, abad modern, akal manusia ini menjadi penentu kebenaran. Jadi sudah mulai mengerucut di sini ya kepada manusia. Yang menentukan kebenaran itu siapa sih? Nah, kita ingat Hawa tadi begitu ya. Dia memberikan satu pemikiran dia, mengurangkan firman Tuhan itu. Dia katakan bahwa dia ini saya tidak akan mati, ya, tidak ada sungguh-sungguhnya. Jadi kebenaran subjektif sekali. Ada beberapa tokoh yang muncul di era modern ini dan berbicara tentang kebenaran. Desiderius Erasmus disebut bapak humanisme. Ya, dia mengatakan manusia itu pusat segalanya. Pusat kebenaran, pusat alam semesta, pusat berteologi, pusatnya tentang hal-hal supranatural. Pokoknya manusia itu menjadi pusat. Maka dia disebut the father of humanism. The father of humanism. Ya, Erasmus adalah bapak humanisme. Kemudian René Descartes, ya, René Descartes, kalau tidak salah orang Prancis ya, bukan Descartes, tapi dibaca Descartes. René Descartes dia mengeluarkan satu statement, ada bukunya yang klasik. Dia mengatakan cogito ergo sum. I think therefore I am. Saya berpikir maka saya ada.
Jadi logika, akal, rasio manusia ini menjadi penentu kebenaran. Kalau tidak masuk akal, maka itu bisa dibuang dan itu bukan kebenaran. Maka Alkitab yang banyak hal mencatat hal-hal supranatural yang tidak masuk akal itu ditolak. Karena itu cogito ergo sum, pikiran, akal, rasio manusia menjadi penentu kebenaran. Lalu kemudian Friedrich Schleiermacher, dia mencetuskan sebuah pemahaman tentang perasaan, the feeling of absolute dependent. Artinya kita ini perasaan yang main, bukan lagi diri, bukan lagi pikiran, tapi hati, ini perasaan ini. Waduh, kalau baca sejarah seorang pahlawan yang mengorbankan dirinya untuk negaranya, kalau nangis itu kebenaran. Kira-kira begitu. Kebenaran itu ditentukan oleh perasaan. Saudara jangan heran ya, kalau di gereja enggak nangis, berarti pendeta khotbah itu bukan kebenaran. Ketika pendeta khotbah lalu jemaat dengar menangis, feeling perasaannya main, nah itu kebenaran. Nah, kira-kira begitu ya, Friedrich Schleiermacher. Lalu ada lagi seorang yang bernama Friedrich Nietzsche, dia menulis sebuah buku God is Dead. Jadi God is Thought. Konsep Hubermasanya ini. Nggak ada Allah. Ya, Allah sudah mati. Kenapa? Manusia modern membunuh Allah. Karena apa? Selama ini manusia modern itu menjadikan Allah itu sebagai penyangga ketiak. Sekarang lepas saja kamu bisa jalan. Nah, maka itu Allah sudah mati, Allah tidak ada. Manusia itu sudah menjadi begitu sempurna dan menjadi penentu kebenaran. Kemudian tantangan kekristenan di era postmodern berkaitan dengan masalah kebenaran. Nah, saya mengerucut ke tokoh-tokoh postmodern. Tokoh-tokoh postmodern itu pemikirannya. Ini benang merah dari tadi ya, dari yang saya paparkan di atas itu benang merahnya dari modern ke postmodern. Saudara yang pertama Hans Georg Gadamer tahun 1900 sampai 2002. Saudara Gadamer ini mencetuskan teori dia sebagai berikut dengan pemikirannya. Manusia menjadi ukuran segala sesuatu. Manusia itu makhluk bebas dan manusia itu menjadi tolok ukur kebenaran. Maka kebenaran itu harus bersifat subjektif. Kemudian yang kedua, bahasa adalah landasan kebenaran. Karena kebenaran hanyalah ciptaan dari manusia melalui bahasa manusia. Alkitab ini kan yang kita punya itu kan bahasa. Bahasa siapa? Bahasa manusia. Maka kebenaran itu adalah ketika kita membaca tulisan itu dengan baik dan benar secara bahasa, maka dia bilang gramatika perlu ada, kemudian bahasa Ibrani Yunani juga perlu, tetapi tetap yang menentukan kebenaran itu adalah interpreter atau yang menafsirkan itu. Maka itulah kebenaran. Saudara, yang ketiga dia akan mengatakan dalam menggali Alkitab, hermeneutik, maka bahasa manusia menjadi patokan atau si interpretorlah penentu kebenaran. Jadi Alkitab menjadi benar karena saya sebagai interpreter menentukan kebenaran itu. Jadi bukan Alkitab itu pada esensinya atau pada dirinya sendiri. Yang kedua, Michael Foucault, 1926 sampai 1984. Saudara, pemikiran beliau ini, dia ini manusia bebas dalam mengekspresikan dirinya demi kesenangannya. Jadi kebenaran itu adalah ketika kita mengekspresikan kebebasan kita untuk mencapai kesenangan. Jadi free will ini penting sekali di dalam diri manusia. Dan itulah landasan kebenaran. Kamu pakai free willmu itu menurut dia, dan untuk kesenangan dirimu sendiri, kenapa tidak? Itulah kebenaran. Lalu kedua, etika manusia berdasarkan pada kebebasannya, bukan pada Allah atau Alkitab atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Etika manusia itu iya dari kebebasan saya. Itulah etika kebebasan. Kalau etika masih diatur-atur oleh sebuah tatanan atau aturan-aturan yang diberlakukan dalam sebuah masyarakat, maka kita ini bukan manusia bebas menurut dia. Dan tidak bisa berekspresi. Kemudian yang ketiga, kebenaran tidak ada dalam sebuah teks, tetapi pada pembaca teks. Jadi dia menegaskan lagi yang Gadamer tadi juga mengatakan bahwa kebenaran Alkitab itu bukan dari Alkitab itu sendiri, tetapi dari orang yang membaca Alkitab itu. Itu maka bisa muncul sebuah kebenaran dari interpreter.
Lalu yang ketiga, Jacques Derrida, tahun 1930 sampai 2004. Saudara, pemikiran Derrida ini di dalam era postmodern ini, dia memunculkan sebuah kata dekonstruksi atau membongkar suatu teks dan menyusun kembali untuk menemukan makna baru dari interpretor yang menjadi penentu kebenaran. Jadi Alkitab itu harus didekonstruksi atau direkonstruksi ulang oleh kita supaya mendapatkan makna sesuai dengan konteks. Jadi teks Alkitab itu harus tunduk pada konteks di mana kita berada. Itu namanya dekonstruksi, membongkar teks demi untuk konteks di mana kita berada. Maka itu banyak sekarang hamba-hamba Tuhan pelayan yang lebih menyenangkan konteks, tidak mau pakai teks lagi. Maka saya mimpi diangkat ke surga, ya konteks orang dengar itu enak ya, daripada Alkitab yang bicara dosa nanti jemaat lari begitu. Jadi dekonstruksi, kita harus mendekonstruksi, membongkar sebuah teks Alkitab. Itu baru kita bisa menemukan kebenaran. Lalu proses hermeneutika itu dari konteks ke teks, autor, interpreter, lalu kemudian ke audiens. Ini hermeneutika dari Derrida. Lalu saudara-saudara, akhirnya dia mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak, yang adalah kebenaran yang bersifat subjektif. Kembali lagi, penentu kebenaran adalah kita, ya, yang melakukan kajian Alkitab, itu kita menentukan. Ya, walaupun kita mau pakai rujukan ke beberapa doktor, profesor, tapi kita juga yang memakai rujukan itu, kita juga yang memilih rujukan itu, kita juga yang menetapkan rujukan itu, maka kebenaran itu adalah bersifat subjektif. Keempat, Richard Rorty, 1931 sampai 2007. Rorty ini dia seorang filosof, ya, seorang filsuf, ya. Kemudian dia juga terlibat dalam memberikan ide-idenya di era postmodern. Dia memiliki pemikiran begini: hati nurani manusia itu penentu kebenaran. Nah, sekarang kan kita bisa bantah, hati nurani mana yang belum atau yang tidak didistorsi oleh dosa. Dia mengatakan hati nurani manusia itu paling murni, begitu. Maka hati nurani itu penentu kebenaran. Di mana-mana ada kata ikut kata hati nuranimu. Ikut kata hatimu. Kalau kata hatimu oke, silakan lakukan, tidak masalah. Itulah kebenaran. Lalu kemudian yang kedua, dia menekankan juga kebenaran bersifat relatif, ya. Sangat relatif, tidak absolut, tidak mutlak kebenaran itu. Karena bersifat relatif kebenaran itu. Dan kemudian tidak ada kebenaran yang absolut dalam dunia ini. Semua bisa berubah. Di tangan masing-masing orang, satu kitab bisa berbagai macam interpretasi. Bisa muncul berbagai macam kebenaran. Maka itu, saudara-saudara, mungkin pengamatan Rorty ini, dia melihat kenapa ada banyak denominasi gereja. Alkitabnya satu tok. Yang satu baptis percik. Yang satu baptis selam. Sudah baptis selam, salah lagi. Selamnya bagaimana? Rubuhnya ke belakang, jongkok, atau ke depan. Itu perdebatan. Belum lagi yang lain ya, bahasa roh dan lain sebagainya. Maka oke, kebenaran itu tidak ada yang mutlak di dunia ini. Kebenaran itu ditentukan oleh diri sendiri. Kemudian kita ke tokoh yang terakhir, Jean-François Lyotard, tahun 1925 sampai 1999. Pemikirannya begini, dia menolak metanarasi, cerita yang besar, dan menggunakan mikronarasi. Kebenaran sudah terpecah-pecah menjadi bagian kecil. Jadi kebenaran itu semua manusia punya kebenaran. Jangan bicara lagi ini Kristen punya kebenaran ini loh. Enggak bisa. Harus terpecah-pecah menjadi kecil. Pendeta punya kebenaran, jemaat punya kebenaran, koster punya kebenaran, sopir gereja punya kebenaran. Jadi kebenaran itu sudah terpecah-pecah, bukan lagi metanarasi, tapi mikronarasi. Kemudian tujuan dari narasi Alkitab bukan menyampaikan makna, tetapi untuk hiburan semata-mata. Jadi Alkitab ini kan ya jadi hiburan lah. Coba lihat orang Kristen tuh. Kalau ke gereja, pendetanya kalau nggak lucu, ngantuk semua. Nah itu kan hanya untuk hiburan. Pakai drum besar-besaran, pakai macam-macam entertainment. Kalau nggak begitu, ya sudah, jemaat nggak datang. Nah mungkin itu pengamatan dari Lyotard ini. Kemudian yang ketiga, dia menolak semua tradisi, ya, tradisi Kristen yang sudah fundamental, yang sudah teruji oleh waktu di sepanjang abad sampai sekarang. Dia menolak pengakuan iman, statement of faith atau credo. Dia menolak doktrin-doktrin yang yang final daripada kekristenan. Bahkan dia menolak liturgi. Gereja itu
boleh ada liturgi. Dia menolak lagu-lagu himne dan lain sebagainya yang tidak menghibur. Jadi bagi dia yang tidak menghibur itu bukan kebenaran. Kebenaran itu harus menghibur. Harus yang lucu-lucu. Kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk karakteristik postmodernisme. Maaf Pak, sisa waktu 2 menit lagi Pak ya. Oke, baik. Saya cepat saja ini ya. Ya, Pertama, manusia menjadi penentu kebenaran. Saya karakteristikan pemikiran-pemikiran tadi. Kemudian tidak ada kebenaran yang mutlak, semua menjadi relatif, maka pluralisme agama itu muncul begitu subur. Kebenaran ditentukan oleh manusia, interpreter. Yang terpenting adalah hiburan dari narasi, bukan makna kebenaran. Manusia adalah makhluk bebas yang hidupnya tergantung dari dia sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian kekuasaan power yang menentukan kebenaran. Semakin berkuasa itu semakin benar. Karena kalau satu dua orang walaupun benar, kalau umum atau orang banyak bilang salah, maka itu pasti salah. Kebenaran itu kemudian hasil konsensus bersama. Walaupun salah, kalau bersama, maka itu benar. Suara hati manusia sebagai penentu kebenaran. Hati nuraniku ini loh yang menjadi penentu. Kamu boleh bilang begitu, saya boleh bilang begini. Kamu boleh benar, saya boleh benar. Jadi kebenaran itu sudah terpecah-pecah. Manusia posmo mengejar kesenangan tanpa batas, maka itu materialistik, konsumeristik, dan hedonistik itu begitu ditekankan oleh manusia posmo. Hilangnya budaya malu, moral, dan etika tanpa Allah. Kemudian sangat individualistik dan egoistik, percaya dan sangat menekankan hal-hal supranatural. Menolak sesuatu yang bersifat tradisi, menolak pengajaran yang sudah baku. Nah, tambahan ya ajaran sesat, mistik, pragmatisme itu begitu berkembang besar di kekristenan. Nah, saudara, karena itu di era postmodern ini kebenaran menjadi subjektif, perspektif, relatif, dan kebebasan lalu menjadi pragmatis. Berikut ada beberapa contoh. Nah, saudara, Thomas Jefferson menerbitkan Alkitab dia, The Jefferson Bible. Itu masih disimpan sekarang di sebuah museum di Amerika Serikat. Jadi Alkitab ini dia baca, pendeta bilang salah, dia sobek. Ini Alkitabnya menjadi unik sekali. Lalu ada Maurice Cerullo, Financial Breakthrough, Spiritual Warfare Bible. Alkitab untuk kaya. Ada versi lain di luar Alkitab yang sudah dikanon. Lalu perspektif. Semua orang memandang ini benar. Bisa orang, bisa bisa kuda, bisa macam-macam. Perspektif dari sudut pandang yang masing-masing orang miliki. Kemudian relatif dan kebebasan. Kamu bilang Yesus jalan keselamatan satu-satunya. Enggak, di sana juga ada cara keselamatan. Jadi banyak jalan menuju ke Roma. Lalu pragmatis. Nah, mau Natal ini ya, saudara Bapak Ibu lihat. Antara gereja satu dan gereja lain. Saling berlomba-lomba mendatangkan artis. Lalu ada door prize. Semakin pragmatis, semakin bagus, tidak apa-apa gitu. Politik pun sama ya, ada pragmatis di sana. Lalu di tengah-tengah tantangan seperti ini, bagaimana sikap gereja, semboyan gereja atau reformasi, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Gereja yang terus-menerus diperbaharui. Saudara, definisi gereja, organisme, dan organisasi, gereja harus menekankan pada orangnya organisme dan juga pada organisasi, organisme. Kemudian tugas panggilan gereja itu apa? Pertobatan, metanoia. Ada koinonia, ada ibadah, marturia, bersaksi, diakonia, ada tindakan sosial atau social responsibility, ada pendidikan di Daskalia. Saudara, ini penting sekali oleh gereja supaya gereja itu reformanda semper reformata semper reformanda. Lalu gereja yang sejati harus hidup dan sehat, pasti ada pertumbuhan, dewasa iman, tidak ikut arus, teologi kuat, pengajaran seimbang, ortodoksi dan ortopraksi, iman dan perbuatan itu harus nyata. Nah, kiranya Tuhan memberkati apa yang telah saya paparkan ini. Sekian dan terima kasih. Sudah pas waktunya, Kak? ya Pak, agak telat 2 menit aja, tapi tidak. Wah, oke. Terima kasih ya, teman-teman Ya Pak, Bapak Ibu semuanya. Ya. baik. Mungkin bisa. Oh, ya. Baik, kita saat ini akan masuk dalam sesi Q&A. Namun sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa sesi ini hanya berlangsung selama 15 menit, yaitu mulai dari sekarang sampai 14.55. Baik, di sini ada satu penanya yang sudah angkat tangan. Ada Saudara Melki Kono. Nah, baik, mari silakan Pak Milki. Oke, salam Pak. Shalom, ya baik. Ini materi yang sangat bagus dan juga sangat bimbing dengan saya sendiri juga ya.
karena berbicara tentang kebenaran yang berpacu kepada manusia dan juga berkaitan kepada agama-agama juga. Nah, kalau tadi dengan apa yang Bapak paparkan, ketika kebenaran itu berada kepada manusia, masalahnya kita punya pemahaman berbeda-beda tentang memahami sesuatu atau tentang Allah itu sendiri. Kalau saya, apalagi berkaitan dengan agama, ada agama sepupu kita yang sering mengatakan bahwa Allah itu adalah transender yang tidak bisa dijangkau dengan apapun. Dan saya pikir juga kalau kita lihat di dalam Alkitab hampir sama juga dengan Allah mereka. Tapi karena mereka walaupun kita duluan, tapi itu seakan-akan menjadi satu apa? Nah, kalau menurut saya Pak, kalau memang kebenaran itu ada pada diri kita, ya ini bisa sesat loh. Contohnya ada orang Kristen yang sudah memahami agama itu agama yang paling benar, ketika dia eh, ketika dia lebih dewasa, dia lebih lagi mencari, tiba-tiba dia udah meragukan dengan agama itu sendiri, sehingga berpaling kepada agama yang lain. Kalau seandainya berpatokan seperti itu. Dan kemudian kalau kebenaran itu berpacu kepada kepada manusia itu sendiri, berarti kita bisa memilih dong. Oh, bisa dong di agama lain juga bisa benar. Oh, bisa dong di agama ini juga bisa benar dong. Atau Allah itu juga bisa benar, atau Tuhan dewa itu pun bisa benar gitu loh. Kalau hal ini yang kalau yang tadi Bapak paparkan, ini bisa jadi kalau mungkin ya kalau kita kan sebagai orang yang sudah belajar, oke, tapi kalau orang yang awam ya bingung mereka, kira-kira yang benar yang mana? Sama dengan kita di Kristen. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak sendiri, ada agama, ada Kristen Protestan, ada Kristen ini, ada Kristen banyak sekali apa aliran-aliran tentang kekristenan. Ini bingung tentang Tritunggal saja bingung. Apa sih kalau memang dan itu juga saya berkaitan kepada manusia, kebenaran hanya kepada manusia, ya ini bisa tersesat gitu Pak. Itu menurut Bapak gimana Pak? Silakan Pak. Baik, Pak Melki, terima kasih pertanyaannya. Pak, begini, kita tidak perlu rasa minder begitu ya, mengatakan Yesus adalah kebenaran, Alkitab adalah kebenaran, karena agama lain pun sama mengklaim dirinya begitu. Jadi tidak ada perlu minder dalam arti, lah kebenaran semua tidak apa-apa. Memang kebenaran itu harus bersifat eksklusif. Karena semua agama kebenaran itu bersifat eksklusif. Tapi ada hal-hal yang kita perlu sikapi berkaitan dengan sikap inklusif kita itu. Nah, kalau inklusivitas kita juga jalan, maka saya pikir akan terbangun sebuah hubungan harmonis dengan agama-agama lain tanpa memaksakan kita punya kebenaran dalam pengertian yang final, sekalipun itu harus pribadi final. Tapi masuk ke inklusivitas, kita harus menanggalkan dalam pengertian tidak usah berbicara tentang finalitas. Karena kita sampai Tuhan datang, debat tentang finalitas masing-masing agama tidak akan selesai-selesai. Lebih baik mari kita buktikan dengan hidup kita, kita saksikan Kristus itu walaupun tidak perlu debat kepada mereka. Lalu yang berikut, yang tadi itu, kenapa ada beda penafsiran? Tentu begini, kita memegang penafsiran yang paling tepat, paling benar, ya. Maka itu perlu ada sekolah teologi ya. Terpaparlah semua. Mana yang benar, mana yang hampir benar, mana yang sudah 99,9999. Gitu. Ya. Coba, maka itu ya kalau ikut seminar atau kuliah lebih tinggi lagi, maka kita akan boleh menentukan ini rumah saya, rumah teologi saya. Menurut saya ini yang paling benar dan kita hargai orang lain. Dan orang lain harus hargai juga kita begitu ya. Kita punya juga kebenaran. Maka kalau kita berdebat tentang kebenaran dengan orang yang beda agama, beda aliran kepercayaan, beda denominasi saja. Untuk apa saya membuang tenaga dan waktu? Toh saya beritakan Injil saja. Kalau dia mau berubah, puji Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Kalau tidak mau berubah juga ya sudah, mau gimana lagi. Ya, jadi kita harus pegang teguh iman kita yang core itu, tapi kita juga jangan lupa yang eksklusif itu jangan sampai kita tidak menjadi inklusif. Oke, jadi inklusif lah ke orang-orang lain, kita sama-sama tunjukkan dengan kehidupan kita dalam iman dan perbuatan itu yang penting sekali.
Kira-kira sih sederhananya begitu ya, Pak Melki ya. Oke, sorry ya Pak, sedikit lah ya Pak. Boleh, boleh, mari. Soal itu. Kalau apa yang Bapak paparkan itu juga, gini Pak, kalau seandainya seperti itu yang sudah Bapak jawabkan, terima kasih juga. Tapi ini yang saya maksudkan dengan ketika kita berhadapan dengan Kristen yang sudah awam gitu. Sedangkan kita bahas tentang Tuhan, kita sudah udah bingung. Ada satu buku yang sudah saya baca, ini juga eh, buku dari Kristen juga yang menuliskan bahwa keselamatan saja itu tidak hanya di orang Kristen atau di Alkitab, tetapi juga bisa di luar Alkitab. Nah itu, kalau hal seperti ini dari orang Kristen punya pemahaman, ya bagaimana kalau kita sebagai orang Kristen yang awam bisa membaca itu? Oh berarti dong, bisa dong saya di agama lain saya bisa selamat. Berarti dong saya nggak percaya Yesus juga saya bisa selamat gitu Pak. Gimana itu Pak? Ya, karena memang era ini isme tadi postmodernisme itu ada banyak jalan menuju ke Roma, saya sudah katakan tadi, itu gaungannya begitu kuat dan semua agama pasti punya jalan keselamatan. Tapi begini, kita tetap pegang Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, ini final, Yohanes 14 ayat 6 dan lain sebagainya begitu ya. Kita coba tetap pegang teguh dengan iman kita. Jangan kita pelin-pelan dengan iman kita. Kalau kita pindah sana, pindah sini, mencok sini, nanti bagaimana begitu ya? Atau ada orang yang saya punya jemaat di Surabaya dulu, dia punya Allah semua di rumah dia, dia sembah semua Allah. Supaya kalau empat yang tidak benar, salah satu pasti benar. Tapi ini kan sama dengan bangsa Israel. Membangun Dagon, membangun Baal, membangun tempat penyembahan, mencari Allah dengan cara seperti itu. Nah, tidak boleh. Jadi tidak perlu kita menganut 5 agama. Supaya salah satu kalau tepat, ya udah masuk surga. Biarlah yang 4 tidak tepat. Tidak boleh begitu. Harus kayaknya kalau soteriologi saya ini, atau kita belajar soteriologi tentang keselamatan ini, hanya Kristen yang betul-betul valid dan 100% atau 1000% selamat. Tidak ada apa? Tidak ada keraguan. Kalau yang lain kan oh moga-moga, insya Allah. Aduh, kalau mal baik kita ini yang menentukan. Saya tidak mau anut yang begitu. Karena nggak ada kepastian begitu. Sama juga dengan yang transendental tadi itu. Saya mau bangun patung, kasih makan saya. Ada berkat. Lah, dia aja saya kasih makan. Misalnya kan kasih buah apel, kasih apa? Bagaimana mungkin dia kasih makan? Jangan Siap, bicara keselamatan, begitu kan? Jangan baik. bicara keselamatan. Diri sendiri dia kita kasih makan. Bagaimana dia kasih makan saya? Apalagi kasih keselamatan. Nah, kira-kira begitu. Jangan goyah, Siap, karena di era pluralisme agama ini, iman kita sedang ditempa oleh berbagai macam aliran, ajaran, dan lain sebagainya. Kira-kira siap gitu, Pak. Pak Melki. Makasih ya Pak. Makasih, Oke, makasih. Baik. masih ada sisa waktu 5 menit. Tadi ada yang raise hand tapi udah dihentikan. Ini saya baca yang di kolom chat aja Pak ya. Ada satu pertanyaan yang diajukan oleh Baik. tadi udah hilang. Oh, sepertinya sudah dihapus. Ada yang mau bertanya lagi langsung? Mari. Masih ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Pak, Oh, sudah saya Pak. terjawab tadi. Oh, itu dari Bapak Paulus Manggidai. Silakan, Pak. Selamat sore Pak. Oh ya, Pak Paulus, Oh, mari. iya. Ya. Pak mau tanya Pak, dari beberapa pemikiran-pemikiran para pakar tadi dan filsuf yang terkait dengan pemikiran logis tentang kebenaran mutlak dan kebenaran yang relatif. Itu bagaimana kita hubungkan itu dengan peranan Roh Kudus yang Tuhan berikan di Yohanes 14 ayat 26 itu. Itu kira-kira bagaimana menjelaskannya Pak? Ya. Memang ini harus masuk ke ranah pneumatologi doktrin, ya. Kita Ya. harus bahas itu dari sisi Roh Kudus bekerja seperti apa, kepada siapa, apakah cara kerja Roh Kudus ini tidak 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 tough begitu sehingga orang bisa melenceng. Kira-kira Betul. begitu ya. Iya, iya. Sebenarnya Iya, iya. pneumatologi ini gitu ya. Nah, Iya, cukup iya. panjang ini. Saya ngajar sistematikal kan. Pneumatologi ini bisa 3 semester, Pak. Cuman saya mau katakan begini ya. Ini tipis banget cara berpikirnya. Ketika saya bilang saya tetap dalam iman dalam Kristus, itu bukan karena kemauan saya. Itu karena konfirmasi dari Roh Kudus. Itu
Sesimpel itu. Jadi kalau kita tetap setia beriman mengiring Tuhan, itu Roh Kudus. Nah, sekarang ada pertanyaan kemudian. Kalau orang itu melenceng imannya pada akhirnya, masa Roh Kudus nggak berani jaga, pelihara? Jawaban saya apa? Di awal itu kamu ngaku-ngaku Roh Kudus pegang, sebetulnya enggak. Gitu ya. Ya. Misalnya saya mau nonton konser, ada bawa tiket. Waktu di tengah jalan hilang tiketnya, nggak bisa masuk konser dong. Nah, itu berarti apa? Sebetulnya kita nggak pernah dapat. Memang dari awal nggak pernah dapat, maka nggak bisa masuk konser. Kalau kita pernah dapat keselamatan itu, Roh Kudus alam kita, kita juga pegang dia. Jangan salah ya. Antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu harus berjalan paralel. Jangan bilang, oh Allah berdaulat, aku nggak usah. Salah. Mungkin satu waktu kita akan bahas bersama-sama the sovereignty of God, ya, kedaulatan Allah and human responsibility, dan tanggung jawab kita seperti apa. Ya jangan kita salahkan Allah. Ya kamu yang tinggalkan Allah kok salahkan Tuhan, misalnya begitu. Ya. Lalu korelasinya ini bagaimana? Ini sulit juga akan dibahas kalau cuma 1-2 menit. Pasti mungkin satu sesi kan begitu Pak. Ya gitu Pak Oke, Paulus. Pak. Iya, Oke ya. terima kasih, Pak. Terima Iya, kasih. Ya, oke baik. iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Paulus. Dan sekarang juga sudah menunjukkan waktu 14.54 dan menandakan bahwa kita akan mengakhiri sesi tanya jawab saat ini dan kita masuk ke sesi selanjutnya. Ini adalah sesi closing dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ramli Lumintang atas kesediaannya membawa materi di sini dan saya akan membagikan sertifikat untuk Bapak. Ini ya, sertifikat apresiasi diberikan kepada Bapak Dr. Ramli Lumintang atas kesediaannya sebagai narasumber dalam kegiatan seminar teologi dan buku dengan judul Bahaya Postmodernisme dan Peranan Reformasi, Rabu 4 Desember 2024. Saya minta izin untuk screenshot ya Pak ya. Akan screenshot sekarang, saya akan hitung 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya ya, maaf Bapak Ibu, sedang ada sedikit kendala di laptop saya. Oke, selanjutnya kita masuk di sesi foto bersama. Saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk hidupkan kamera. Foto. Sembari menunggu kamera dihidupkan, saya mengingatkan kepada kita semua untuk mengisi presensi, supaya nanti akan dibagikan sertifikat seminar ini. Oke, di sini kita ada 2 slide, berarti akan ada 2 foto. Saya lihat sudah semua. Oke, saya akan foto untuk slide pertama. Ibu silakan lihat kamera. 1, 2, 3. Baik, kita akan lanjut ke slide kedua. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa lihat kameranya. Saya akan hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti seminar pada sore hari ini. Untuk sesi closing, saya serahkan kembali kepada Ibu Dr. Sri Mulyani. Silakan. Baik, terima kasih Helmut yang sudah memandu seminar pada sore hari ini. Juga Pak Ramli yang sudah berkenan sebagai narasumber dalam seminar hari ini. Bapak Ibu, hari ini seminar kita dihadiri dari berbagai institusi, dari STT Muria, dari dosen, mahasiswa, dan juga alumni,
Kemudian dari STT Pentakosta Jakarta, STTPI, STTIP, STT Aras Tamar Soe, STTSE, kemudian STT Galilea Indonesia Yogyakarta, STT Immanuel Agung Gunung Sitoli, STT Soteria Purwokerto, STT Setia Jakarta, kemudian STTII Surabaya, Universitas Matana, dan UPH. Terima kasih banyak kehadiran dari Bapak Ibu semua. Untuk seminar hari Rabu, seminar rutin kita akan untuk bulan Desember tahun ini sudah berakhir dan kita akan jadwalkan untuk tahun depan bagi Bapak Ibu dosen mahasiswa yang ingin atau berkenan untuk menjadi narasumber dapat menghubungi kami. Baik, terima kasih. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Sama. Terima kasih Pak Ramli. Terima kasih semuanya Terima ya. kasih. Baik, Tuhan Terima berkati. kasih Terima Pak kasih. Ramli, Berkati. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ramli, Ya, Tuhan berkati. Mas Helmut, Ya, Yusri. ya. Sama-sama, Terima Pak. kasih. Terima Saya kasih. izin Pak matikan Ramli. Ya, iya, Pak. dulu ya, Pak ya, Bapak Ibu.